Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 5021211, kelas 4 PPKSD, mata kuliah Telah Kurikulum, dengan dosen pengampu Tio Gusti Setia, Mister Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan persoalan, yaitu dengan soal argumentasi tentang kurikulum merdeka yang relevan dengan kondisi sekolah yang ada di sekitarmu. Berikan pendapatmu bagaimana kurikulum ideal yang untuk diterapkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskannya. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target pencapaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Inti dari kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian, anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai, sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan, sehingga implementasi kurikulum merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan. Keunggulan kurikulum merdeka, pertama, lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kebutuhan peserta didik pada pastinya. Kemudian, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan pencapaian dan perkembangan peserta didik. Lalu, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan lain dari penerapan kurikulum merdeka ini lebih relevan dan interaktif. Dalam pembelajaran mana melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Menurut pendapat saya, kurikulum merdeka sangat ideal untuk diterapkan di Indonesia, mengingat negara ini mempunyai perbedaan dalam hal budaya, adat istiadat, kebiasaan, maupun faktor geografis. Suksesnya pelaksanaan kurikulum ini terletak kepada bagaimana upaya pihak terkait seperti kementerian mensosialisasikan kurikulum merdeka secara tuntas. Artinya, sebelum mencoba, paling tidak pembelajar dibekali dengan pemahaman yang tuntas dan menyeluruh mengenai kurikulum ini. Intinya, tidak akan terjadi kekacauan dan pelaksanaannya di lapangan. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.